Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Juni 2022 dengan judul Setelah Melakukan Semuanya, Aku Tetap Berdiri Teguh. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 6 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang berdiri untuk membela kehormatan Allah dan memelihara kemurnian kebenaran dengan harga berapapun akan memiliki banyak pencobaan, seperti yang dilakukan Juru Selamat kita di padang gurun. Sementara mereka yang memiliki temperamen mudah menyerah, yang tidak berani mengutuk kesalahan, tetapi tetap diam ketika pengaruhnya dibutuhkan untuk membela hak dan melawan tekanan apapun, dapat menghindari banyak sakit hati dan menghindari banyak kebingungan. Mereka juga akan kehilangan pahala sangat kaya jika mereka berdiri sendiri. Mereka yang selaras dengan Tuhan dan yang melalui iman kepadanya menerima kekuatan untuk melawan kesalahan dan membela yang benar, akan selalu mengalami konflik yang parah dan seringkali harus berdiri sendiri. Tetapi kemenangan yang berharga akan menjadi milik mereka sementara mereka menjadikan Tuhan sebagai sandaran mereka. Kasih karunia-Nya akan menjadi kekuatan mereka. Kepekaan moral mereka akan tajam dan jelas, dan kekuatan moral mereka akan mampu menahan pengaruh yang salah. Integritas mereka, seperti yang dimiliki Musa, akan menjadi karakter yang paling murni. Disalin dari buku Testimonies Jilid 3, halaman 302 dan 303. Kebodohan harus dihilangkan. Kita harus bangkit dari kelesuhan yang akan membuktikan kehancuran kita, kecuali kita menolaknya. Setan memiliki pengaruh yang kuat untuk mengendalikan pikiran. Tidak ada yang namanya posisi netral sekarang. Kita semua pasti yang benar atau pasti ada yang salah. Ada banyak orang yang mengaku percaya kebenaran yang buta terhadap bahaya mereka sendiri. Mereka menghargai kejahatan di dalam hati mereka dan mempraktikannya dalam hidup mereka. Teman-teman mereka tidak dapat membaca isi hati mereka dan sering berpikir bahwa hal itu tidak apa-apa. Disalin dari Testimonies Jilid 3, halaman 328 dan 329. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, memberikan suatu kekuatan, sukacita, berkat bagi masing-masing kami, untuk tetap berdiri teguh dan melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan suatu penekanan, mereka yang berdiri untuk membela kehormatan Allah dan memelihara kemurnian kebenaran dengan harga berapapun akan memiliki banyak pencobaan seperti yang dilakukan juru selamat kita di padang gurun. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesulitan hidup saat sekarang ini. Biarlah itu semua boleh sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka juga membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, yaitu curahkanlah kepada masing-masing mereka kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan curahkan juga hikmat pengetahuan sorga dan roh dedikasi yang tinggi di dalam pelayanan mereka. Lebih daripada itu, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati para tukang dan juga panitia dan material yang digunakan, biarlah mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Lebih dari itu, kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai direktur di Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat kekuatan sorga akan selalu menyertai hamba-Mu di dalam pelayanan. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa, biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan sukacita selalu bagi mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.